Selamat pagi. Di hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 kita kembali beribadah bersama dan kami menyapa kepada Bapak Ibu jemaat terkasih Christ Chapel Manado, bahkan juga rekan-rekan yang berkesempatan untuk mengikuti ibadah ini. Kami ucapkan selamat bergabung dan kiranya Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan dalam ibadah kita. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, mari semua kita mempersiapkan diri kita. Mari kita berdoa dalam waktu teduh yang kita akan lakukan bersama di awal ibadah ini. Mari kita saat teduh. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk memulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan pujian yang berjudul Suara Yesus Kudengar. Mari bersama-sama kita membuka suara kita untuk memuji Tuhan sambil menyanyikan lagu ini. Suara Yesus Kudengar. Suara Yesus Kudengar, hai mari yang penat, serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Suara Yesus kudengar, Aganus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air hayat dan hidup dalamnya. Suara Yesus kudengar, akulah sang terang. Lihatlah sinar wajahku, harimu cemerlang. Ku datang pada Tuhanku, mentari mulia. Seluruh jalan hidupku cerah bahagia. Kita bersyukur dalam persekutuan di dalam Kristus kita mendapatkan kesegaran untuk kita semua. Bapak Ibu, mari kita memperhatikan beberapa pengumuman untuk kita bisa ikuti terkait dengan ibadah kita selanjutnya. Nah, minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Philip Manurung tanggal 26 Juli tahun 2020. Dan di hari ini setelah ibadah umum ini kita juga akan mulai pelayanan untuk sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu sudah dikirimkan tautan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Mari kita mendorong anak-anak kita untuk bisa mengikuti ibadah ini dan kiranya Tuhan juga menuntun mereka untuk mendapatkan pertumbuhan dalam mengenal kebenaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga kami sampaikan
Seperti pada minggu lalu, kita akan mengirimkan persembahan kita melalui rekening yang sudah ditampilkan di layar kita. Kiranya kita bisa mempersiapkannya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita tetap berdiri dan kita akan membacakan panggilan beribadah dari Mazmur pasal 105. Kita akan baca ayat 1 sampai 4. Mari kita baca secara bertanggapan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Mari sekali lagi kita bersama-sama memuji Tuhan kita yang besar dan mulia. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergam, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidaknya itu kau rasa. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tak berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi dan yang kau rindukan. Ingat teguh Ia yang bersas penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan untuk pimpinan dan pertolongan-Mu kepada kami semua. Di hari Minggu ini ya Tuhan, kami kembali bersekutu untuk beribadah kepada-Mu. Dari rumah kami masing-masing, kami menyiapkan diri kami untuk dibaharui oleh firman-Mu.
Pimpin dan sertailah kami ya Tuhan, biarlah Engkau yang kami tinggikan dan muliakan dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kita akan bersama-sama memuji dan menaikkan pujian bersama sebagai satu jemaat Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Mulia Sembah Raja Mulia. Kita nyanyikan pujian ini sebagai satu pengagungan kita kepada Dia yang berkuasa atas seluruh ciptaan dan juga pada diri kita. Mari kita memuji Dia. Kita menaikkan lagu yang berjudul Mulia Sembah Raja Mulia. Kerajaannya dari sorga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Majesty, worship His Majesty. Worship His Majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority flow from His throne. Unto His own, His hand embrace. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His Majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Puji Tuhan. Biarlah sukacita ketika kita memuji Allah kita itu menjadi bagian kita, untuk kita benar-benar menyadari bahwa sukacita itu asalnya daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita lanjutkan pujian kita.
Kali ini kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Great is the Lord. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Great is the Lord, He is holy and just. By His power we trust in His law. Great is the Lord, He is faithful and true. By His mercy He proved His love. Great is the Lord and worthy of glory. Great is the Lord and worthy of praise. Great is the Lord, now lift up your voice. Now lift up your voice. Great is the Lord. Great is the Lord. Great is the Lord, He is holy and just. By His power we trust in His love. Great is the Lord, He is faithful and true. By His mercy He proves His love. Great is the Lord and worthy of glory. Great is the Lord and worthy of praise. Great is the Lord, now lift up your voice. Now lift up your voice. Great is the Lord. Great is the Lord. Great are you, Lord, and worthy of glory. Great are you, Lord, and worthy of praise. Great are you, Lord, I lift up my voice. I lift up my voice. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Dan pada saat ini kita akan masuk pada pengakuan iman kita bersama. Kita akan membacakan pengakuan iman komunal dari Katekismus Kecil Westminster secara khusus untuk pertanyaan 37 dan 38. Manfaat-manfaat apa yang diterima orang percaya dari Kristus pada waktu ia meninggal? Pada waktu meninggal, jiwa orang percaya dijadikan sempurna dalam kekudusan dan segera masuk ke dalam kemuliaan. Tubuh mereka yang telah dipersatukan dengan Kristus beristirahat dalam kubur sampai hari kebangkitan. Manfaat-manfaat apa yang diterima orang percaya dari Kristus pada waktu ia bangkit dari kematian? Pada waktu kebangkitan, orang-orang percaya yang dibangkitkan dalam kemuliaan akan diakui dan diumumkan secara terbuka pada hari penghakiman dan diberkati secara sempurna dengan menikmati Allah untuk selama-lamanya. Selanjutnya Bapak Ibu, mari bersama-sama kita membacakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Allah yang kekal, kami mengaku kami berusaha bersembunyi darimu sebab kami telah bersalah kepadamu. Kami hidup bagi diri sendiri dan mengabaikan sesama kami. Kami menolak memperhatikan beban orang lain. Kami mengabaikan kesakitan yang sedang dialami dunia ini. Kami melewatkan orang-orang yang lapar, miskin, dan tertindas. Ya Tuhan, dalam belas kasihan-Mu yang besar itu, ampunilah dosa-dosa kami,
lepaskanlah kami dari keegoisan kami. Tolonglah kami memilih kehendak-Mu dan menaati perintah-perintah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita juga akan mendapatkan kesempatan untuk secara pribadi kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa dan pelanggaran kita. Mari Bapak Ibu, secara pribadi kita berdoa mengaku dosa kita. Setelah kita mengaku dosa kita, dengarkanlah jaminan pengampunan. Kita akan baca dari Mazmur pasal 78 ayat 37 sampai 39. Hati mereka tidak tetap pada Dia, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tetapi Ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu, yang tidak akan kembali. Demikianlah jaminan pengampunan yang kiranya menjadi penguatan kepada kita semua untuk kita bisa sadar dan mau kembali kepada Tuhan untuk hidup setia kepadanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini saya akan pimpin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih untuk perkenaan Tuhan bagi kami semua. Minggu demi minggu kami boleh nikmati bersama. Kami memiliki waktu untuk beribadah kepada Tuhan kami yang besar. Kami beribadah kepada Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang mulia dan yang berkuasa. Terima kasih ya Tuhan. Selain kesempatan demi kesempatan untuk beribadah ini ya Tuhan, kami juga bersyukur berterima kasih. Karena dalam situasi hidup kami boleh terus merasakan dan boleh terus menghidupi bahwa kebenaran Tuhan dan pribadi Tuhan boleh bersama-sama dengan kami. Ingatkan dan tuntunlah kami seterusnya ya Tuhan. Seperti dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sebagai satu komunitas tubuh Kristus mengakui kesalahan dosa dan pelanggaran kami. Secara pribadi kami mengaku dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang berkarya dalam setiap hati dan pribadi kami. Supaya sungguh-sungguh ya Tuhan, pengakuan dan pertobatan yang kami sampaikan setiap hari, setiap saat, bahkan dalam ibadah kami pada saat ini. Biarlah itu menjadi pengakuan yang tulus, ikhlas di hadapan Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan, benar-benar beroleh hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, yang mau diajar oleh Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami bersama-sama mendoakan untuk persiapan tahun ajaran yang sedang dilakukan di minggu-minggu ini, bahkan juga minggu depan. Kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan untuk pendidikan di bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini. Kiranya Tuhan campur tangan dalam setiap langkah-langkah yang sedang dikerjakan. Bagaimana akan memulai pendidikan di tahun ajaran baru ini ya Tuhan.
Berikanlah hikmat kepada setiap pimpinan di setiap tingkatan ya Tuhan. Dari pusat, provinsi, bahkan juga di sekolah-sekolah. Kiranya Tuhan menolong dan membimbing mereka untuk boleh memikirkan, boleh terus mengusahakan bagaimana proses pendidikan ini kami bisa jalankan. Setiap anak didik di negara kami ini boleh tetap mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga mereka terus bertumbuh ya Tuhan dalam pengenalan mereka akan Engkau. Mereka terus bertumbuh dalam pengetahuan yang mengubahkan masyarakat. Biarlah mereka juga bertumbuh dalam karakter mereka, untuk mereka menjadi anggota masyarakat yang semakin bertanggung jawab ya Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu, belas kasih-Mu untuk pendidikan bagi bangsa kami. Dan Bapa ya di surga, kami juga mendoakan untuk setiap pribadi yang mengikuti ibadah pada saat ini. Kami mendoakan untuk para lansia dalam masa tua mereka, kiranya Tuhan juga terus berbelas kasih. Sehingga masa tua ini ya Tuhan menjadi masa tua yang terus produktif. Setiap lansia dalam keseharian mereka tetap mendapatkan sukacita, semangat, hikmat bijaksana untuk mereka membimbing, mengingatkan setiap anggota-anggota yang Tuhan percayakan untuk mereka bina dalam keluarga masing-masing. Secara khusus juga kami berdoa kepada para lansia ini ya Tuhan, ketika masa-masa pandemi ini terus masih kami gumulkan bersama. Kami berdoa secara khusus kepada mereka, kiranya Tuhan menolong dan menguatkan mereka. Kesehatan mereka juga terus tetap terpelihara di dalam Tuhan. Sekiranya juga ada yang sedang sakit, biarlah Tuhan melalui keluarga-keluarga yang ada di antara mereka, para lansia ini boleh mendapatkan penghiburan dan boleh juga mendapatkan sukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan spiritualitas setiap kami, setiap jemaat Tuhan. Mohon berbelas kasih ya Tuhan, supaya sekali lagi kami boleh memiliki kesadaran bahwa hidup kami, hidup yang kami hidupi adalah hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mau mempersembahkan hidup kami ini, yang hanya satu kali ini kami boleh persembahkan kepada Tuhan. Sehingga melalui setiap hal-hal yang kami lakukan boleh terpancar dan boleh muncul sikap hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Kami mohon campur tangan-Mu. Engkau menolong mungkin anak-anak, mungkin remaja, pemuda, bahkan juga dewasa ya Tuhan yang sudah berkeluarga. Kehidupan spiritualitas boleh menjadi bagian kami untuk kami menyenangkan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemberitaan Injil secara khusus di masa pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah dengan kami menggunakan teknologi, kami boleh memberitakan Injil kepada setiap orang. Tidak hanya di kota kami, kami juga bisa menjangkau orang-orang di luar kota kami. Bahkan juga ya Tuhan, kami bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan pada orang-orang di luar negara kami. Mohon Tuhan berbelas kasih, supaya setiap usaha untuk mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan melalui ibadah, bahkan juga dalam seminar-seminar, bahkan juga pendekatan-pendekatan yang dilakukan secara personal. Kiranya Tuhan berbelas kasih boleh memakai umat-Mu, memakai sarana yang kami gunakan ini untuk kami memberitakan Injil dengan semakin efektif ya Tuhan. Dan di atas semuanya ya Tuhan, biarlah nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan untuk pemerintah kami yang terus Tuhan tolong dan pelihara.
Biarlah mereka juga ya Tuhan menjadi wakil Tuhan, semakin hari mereka semakin nyata menunjukkan bagaimana memelihara kesejahteraan masyarakat. Tuhan kiranya menuntun dan menolong mereka, memberkati para pemerintah kami dalam setiap tingkatan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Ini syukur kami, doa syafaat kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita di ibadah kita di hari Minggu ini. Silakan mempersiapkannya, dan seperti yang sudah diumumkan, kita akan kirimkan melalui nomor rekening yang sudah ditampilkan. Nah, Bapak Ibu, sambil kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdiri sambil kita berdoa untuk membawa persembahan syukur kita. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh memberikan persembahan syukur. Yang kami sadar ya Tuhan, itu adalah pemberian juga yang asalnya daripadamu. Terima kasih ya Tuhan, terimalah persembahan syukur yang sudah dipersembahkan oleh umat-Mu. Biarlah ya Tuhan, sekali lagi kami boleh diingatkan bahwa selain memberikan persembahan syukur berupa rupiah yang sudah kami berikan ini, kiranya Tuhan terus Engkau mengajar kami untuk kami mempersembahkan diri kami untuk Tuhan pakai, untuk supaya kerajaan Allah makin nyata dalam dunia ini. Terimalah persembahan syukur kami dan pakailah hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Reverend Yohanes Halim dalam judul Listening to God in this Confusing Time. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara, selamat beribadah kembali melalui channel Christ Chapel Manado, Christ Chapel Palembang, dan Christ Chapel Kupang. Pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar satu bagian dari kitab Yesaya, yaitu dari Yesaya pasal 21 ayat 1 sampai 10. Saudara, pada waktu yang lalu Presiden Jokowi sempat marah kepada para menterinya dan mengatakan demikian, kalau kita tidak ngeri dan menganggap ini biasa-biasa saja, waduh, bahaya banget. Presiden Jokowi mengajak seluruh menteri, bahkan sebetulnya juga kepada kita semua, untuk meningkatkan kewaspadaan dan menyadari kengerian yang sedang kita hadapi. Saudara, ketika Thanos berhasil mengalahkan sebagian besar pahlawan Marvel, semua hidup di dalam kebingungan. Bahkan pahlawan Marvel yang tersisa pun bingung. Hulk yang dianggap sebagai pahlawan yang sangat kuat berkata demikian, "These are confusing times." Saudara, tidak dapat dipungkiri, hari ini kita hidup di masa yang membingungkan. Di masa yang ngeri, ancaman kesehatan, ancaman keamanan, politik, dan ancaman ekonomi begitu nyata di depan mata kita. Kalau kita tidak menyadari ini, dan tidak sadar ini ngeri, maka Pak Jokowi mengatakan bahaya banget. Saudara, tetapi menyadari kita sedang menghadapi sebuah kengerian adalah satu hal penting. Hal penting yang kedua adalah apa yang selanjutnya harus kita kerjakan. Yesaya 21 ditulis di tengah-tengah bangsa Israel sedang mengalami kebingungan, mengalami kengerian. Tetapi Yesaya 21 juga akan menjelaskan kepada kita apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Saudara, Yesaya 21 ini adalah sebuah penglihatan yang Tuhan berikan kepada Yesaya, yang ditulis dalam bentuk puisi yang progresif. Ada beberapa episode di dalam puisi ini. Karena itu saya berharap saudara membuka terus Alkitab saudara, mengikuti pembahasan ini sehingga saudara mengerti kita ada di mana. Mari kita buka Yesaya pasal 21 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut, seperti puting beliung mendesing lewat di tanah Negev. Demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku. Penggarong menggarong, perusak merusak, pengkhianat mengkhianat. Majulah hai Elam, kepunglah hai Madai. Aku hentikan seketika semua keluh yang ditimbulkannya. Sebab itu pinggangku amat sakit, sakit mulas menimpa aku, seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi. Aku terkejut, tidak melihat lagi. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggentarkan aku. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah, tempatkanlah seorang peninjau. Apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Apabila dilihatnya pasangan-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Kemudian berserulah orang yang melihat itu. Di tempat peninjauan, ya Tuanku, aku berdiri. Senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpanjang setiap malam. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasangan-pasangan orang berkuda. Lalu berserulah ia katanya, sudah jatuh Babel,
dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan yang kudus bagi kita, umat Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di tengah-tengah ancaman yang sedang kami hadapi, di tengah-tengah kengerian di depan mata kami masih boleh mendengar firman Tuhan yang selalu relevan di dalam kehidupan setiap manusia. Karena firman Tuhan ditulis oleh manusia-manusia yang diinspirasikan oleh Allah Roh Kudus sendiri. Karena itu kami memohon agar Allah Roh Kudus yang sama mencerahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang tertulis. Dan pada akhirnya hidup kami boleh tertransformasi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, Israel ketika Yesaya menuliskan ini, ketika Yesaya mendapatkan penglihatan ini, adalah sebuah kerajaan yang lemah. Kerajaan Daud, zaman keemasan Raja Daud sudah lama lewat. Israel Utara selalu menentang Tuhan. Israel Selatan kadang menentang Tuhan, kadang tidak. Tetapi dua kerajaan ini bukanlah kerajaan yang dianggap sebagai kekuatan pada waktu itu. Pada zaman itu, kerajaan yang kuat adalah kerajaan Asyur yang ada di Mesopotamia Utara. Kerajaan ini berhasil menaklukkan banyak kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Bahkan juga sebagai kerajaan yang menaklukkan Israel Utara. Saudara, satu hal yang sangat dikenal orang mengenai kerajaan Asyur adalah kekejamannya. Saudara, kerajaan Asyur begitu kejam. Setiap kali mereka menaklukkan musuh mereka, maka mereka akan menarik bibir para musuhnya, memotong tangannya, menguliti mereka hidup-hidup, dan menempelkan kulitnya pada dinding-dinding istana untuk menunjukkan keperkasaan mereka. Bukan hanya itu, saudara. Anak-anak kecil pun tidak lolos dari tangan mereka. Bahkan ibu-ibu hamil, dibelek perutnya, dikeluarkan bayinya, sehingga keduanya meninggal. Nabi Nahum menuliskan di dalam kitabnya, perisai kerajaan Asyur selalu berwarna merah, karena mereka tidak sempat berhenti dalam membunuh orang. Saudara, kekejaman ini begitu mengerikan dan menakutkan bagi seluruh kerajaan yang ada pada waktu itu, termasuk kerajaan Israel Selatan. Oleh karena itu mereka mengharapkan ada sebuah kerajaan yang mampu menaklukkan kerajaan Asyur. Dan sejarah mencatat, ada sebuah kerajaan kecil di Mesopotamia Selatan dekat dengan laut, karena itu sering disebut sebagai padang gurun di tepi laut, yaitu kerajaan Babel, yang menjanjikan mampu menandingi Asyur. Oleh karena itu semua mata memandang kepada Babel, termasuk umat Tuhan Israel Selatan. Bahkan demi mendapatkan perlindungan, demi tidak bermusuhan dengan Babel, Raja Hizkia bersedia mengerap emas-emas di bait Allah untuk dipersembahkan kepada Babel. Saudara, di dalam keadaan yang mengerikan, di dalam keadaan kita mengalami kesulitan adalah sesuatu yang normal untuk mencari pertolongan dari sesuatu yang lebih kuat dari kita. Tetapi ketika pertolongan itu bukan dari Tuhan, maka kita telah mengambil langkah yang normal tapi fatal. Mengapa fatal, saudara? Karena dari awal Tuhan sudah merencanakan yang indah bagi umatnya. Tetapi umat Tuhan menentang Tuhan dan mencari kekuatan dari yang bukan Tuhan. Saudara, lihat apa yang terjadi dengan Babel yang diharapkan tampil sebagai penakluk Asyur. Dalam ayat 1 dikatakan, Tuhan memberitahukan apa yang akan terjadi dengan Babel bahkan sebelum Babel menjadi kekuatan dunia. Yaitu Babel akan dihancurkan. Tuhan akan menghancurkan juru selamat dunia bahkan sebelum dia tampil menjadi juru selamat. Saudara, hal ini begitu jelas dikatakan Tuhan kepada Israel. Investasi Israel akan sia-sia. Investasi Israel akan gagal.
investasi kepada yang bukan Tuhan, menantikan pertolongan dari dunia ini, saudara akan menemukan kegagalan. Bagaimana Tuhan akan menghukum Israel? Saudara lihat, perhatikan ayat 1b, 2, dan 5. Dikatakan bahwa seperti angin puting beliung yang kejam diberitahukan kepadaku, penggarong menggarong, perusak merusak. Maka di dalam firman Tuhan, di dalam bahasa aslinya terlihat suatu keseketikaan atau kemendadakan bahwa Babel akan dihancurkan Tuhan dengan seketika. Saudara, angin puting beliung itu tidak pernah datang dengan perencanaan. Dia akan datang dengan tiba-tiba dan menghancurkan. Dan dikatakan di dalam ayat 2, dalam bahasa aslinya dikatakan, aku hentikan seketika semua kekejaman Babel. Ketika apa? Di dalam ayat 5 dikatakan ketika Babel sedang menyajikan hidangan. Ketika Babel sedang mengatur tempat-tempat duduk, makan dan minum. Tiba-tiba kedengaran. Itu ada penghakiman Tuhan sifatnya mendadak. Maka dikatakan di dalam Matius 24 dan Lukas 17, Tuhan Yesus mengatakan bahwa penghakiman akan datang ketika anak manusia sedang makan minum, kawin mengawini, jual beli, menanam dan membangun. Saudara, prinsip kemendadakan di dalam penghakiman Tuhan adalah suatu yang nyata. Saudara, dikatakan bahwa bagaimana Babel akan dihancurkan, yang pertama mendadak. Yang kedua dikatakan bahwa Media dan Persia yang adalah sekutu Babel akan menghancurkan Babel. Maka di dalam bahasa aslinya sebetulnya dikatakan pengkhianat akan mengkhianat. Tuhan ingin mengatakan kepada Yesaya dan kepada Israel bahwa Babel yang diharapkan akan dihancurkan dengan cara yang sama bagaimana Babel menjadi kerajaan yang kuat. Yaitu dia berkhianat kepada Asyur, dia berkhianat kepada orang lain, maka dia pun akan dihancurkan dengan sebuah pengkhianatan. Sejarah mencatat, Babel memang berhasil menghentikan Asyur. Babel berhasil menjadi kekuatan dunia baru. Tetapi Babel adalah kerajaan yang sama, yang juga menghancurkan Israel Selatan dan membuang penduduk Israel Selatan kepada Babel. Saudara, Israel yang menaruh harapan kepada Babel akhirnya harus menyadari bahwa Babel bukanlah juru selamat mereka. Saudara, ketika kita sedang mengalami kesulitan, problem, seringkali yang kita pikirkan hanya jalan keluar. Bagaimana kita secepat mungkin, semudah mungkin keluar dari kesulitan. Apapun harganya, apapun caranya akan kita lakukan. Dan saudara, kita lupa. Seringkali dengan cara demikian kita memang lepas dari mulut harimau, tapi kita masuk ke dalam mulut buaya. Itu yang terjadi dengan umat Allah pada zaman Yesaya. Saudara, mendengar hal ini, Yesaya pun menjadi lemas. Saudara, perhatikan ayat 3 dan 4. Apa yang terjadi dengan Yesaya ketika mendengar firman Tuhan ini? Saudara pernah mendengar berita buruk yang akhirnya membuat saudara sedikit mulas? Saya pernah, saudara. Ketika papa saya divonis dokter kanker stadium 4. Seketika itu juga, saudara. Badan saya menjadi dingin, perut saya mules, enek, saudara. Seakan-akan mau muntah. Karena saya tidak membayangkan itu yang akan saya dengar. Inilah yang dirasakan oleh Yesaya. Yesaya tidak mengharapkan bahwa Babel akan dihancurkan. Karena buat Yesaya dan juga bangsa Israel, Asyur yang harus dihancurkan. Tetapi apa yang Tuhan rencanakan jauh berbeda daripada apa yang manusia pikirkan. Dan Alkitab mencatat bahwa yang Yesaya dengar dikatakan dalam ayat 2 adalah penglihatan yang kejam. Yaitu suatu peristiwa yang kejam akan terjadi dengan Babel yang sangat mereka harapkan. Saudara, suatu ketika saya pernah menyukai gadis waktu yang lampau, saudara. Tetapi sebelum saya memulai sesuatu, saya cerita ke teman saya yang juga mengenal gadis ini. Dan dengan tujuan meminta saran. Tapi jawaban teman saya seperti ini, saudara. Jangan ngimpi deh lo, dia nggak bakalan mau sama lo. Enak, saudara, perut saya langsung. Belum juga ngapa-ngapain, sudah dihancurkan harapan saya. Saudara, ketika bangsa Israel mengharapkan Babel menjadi kekuatan baru yang menolong mereka, Tuhan berkata kepada Yesaya, jangan ngimpi deh lo.
Babel nggak akan pernah menjadi penolongmu. Saudara, Yesaya mendengar ini, langsung saudara ayat Alkitab mencatat kita bahwa pinggangnya sakit, perutnya mulas seperti mulasnya perempuan yang melahirkan. Saudara, Alkitab mencatat 3 kali sakit untuk menekankan, mengemphasize bahwa Yesaya benar-benar sakit mendengar hal ini. Dan dalam bahasa Inggris dan juga menerjemahkan bahasa Ibrani dengan tepat, yaitu menggunakan kata pang daripada pain. Pain adalah sakit hanya secara fisik. Tapi pain sakit secara fisik dan juga secara psikis, saudara. Inilah yang terjadi dengan Yesaya, bahwa dia mengalami hal yang mengejutkan ini, yaitu harapannya tidak terjadi. Maka dikatakan bahwa Yesaya terbungkuk-bungkuk, Yesaya terkejut, Yesaya gelisah, Yesaya gemetar. Saudara, Yesaya bete, baper, dan mungkin enek perutnya, saudara. Dan ayat 4 mengatakan bahwa dia tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Saudara mengetahui hal ini, apa yang Yesaya harus lakukan. Maka Tuhan juga terus memberikan tugas kepada Yesaya. Saudara perhatikan ayat 6 dan 8. Di dalam keadaan terkejut, gelisah, gemetar, perut mules, Tuhan memberi perintah kepada Yesaya untuk menjadi watchman, yaitu orang yang memperhatikan keadaan. Seorang penjaga atau watchman adalah penjaga menara, orang yang ditaruh bertugas di atas menara dan melihat situasi jauh ke depan, sehingga dapat memberitahu penduduk kota apa yang akan terjadi. Biasanya musuh akan menyerang, maka penduduk kota akan dipersiapkan. Saudara, Yesaya dikatakan siapkan peninjau, dan banyak ahli Alkitab percaya bahwa peninjau di sini atau pemerhati ini adalah Yesaya itu sendiri. Yaitu bahwa pada akhirnya Babel akan jatuh. Saudara, di tengah-tengah kesulitan, Yesaya diberitahukan bahwa dia tetap harus memperhatikan keadaan, dia tetap harus memberitahu apa yang akan terjadi, dan harus dikerjakan semalam suntuk, setiap malam, sepanjang hari. Dengan kata lain, tidak ada waktu untuk Yesaya boleh berlama-lama di dalam keterkejutannya, di dalam kemulasan perutnya, saudara. Yesaya boleh baper, Yesaya boleh sedih, Yesaya boleh gemetar. Tetapi Tuhan tetap meminta Yesaya untuk menjadi nabi Tuhan, untuk memberitakan kebenaran ini. Bahkan dikatakan tidak ada waktu yang kosong untuk Yesaya tidak memberitakan kebenaran ini. Suatu tugas tanpa henti, yaitu memberitahukan orang-orang bahwa pengharapan di dunia ini tidak dapat diandalkan. Saudara, di tengah hancurnya harapan, di tengah kesulitan yang Yesaya terima, maka Yesaya tetap diminta untuk memuliakan Tuhan. Bukankah ini tujuan hidup manusia? Memuliakan Tuhan. Tidak dikatakan memuliakan Tuhan pada waktu yang baik. Memuliakan Tuhan pada waktu engkau mau. Memuliakan Tuhan pada waktu engkau mampu melakukannya. Tapi tujuan hidup manusia adalah memuliakan Tuhan kapanpun, apapun yang sedang kita hadapi. Yesaya di dalam Habakuk 3 ayat 17 dikatakan demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan, beriah-riah di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Memuliakan Tuhan tidak bergantung kepada keadaan yang sedang kita alami. Suatu ketika Yesus berjalan dengan para murid, dan dia meminta buah ara, walaupun pada waktu itu bukan musim buah ara. Maka panggilan kita sebagai umat Allah untuk terus mengasihi Tuhan, untuk terus menjadi terang dan garam, tidak ada musimnya. Baik atau tidak baik waktunya, panggilan kita tetap menjadi garam, menjadi terang, menjadi gambar Allah yang menceritakan tentang Allah. Saudara, lalu apa yang terjadi dengan Babel? Saudara perhatikan ayat 9.
Saudara, tugas penjaga menara adalah meneriakkan apa yang akan terjadi di luar sana, yang akan terjadi dari kejauhan sehingga penduduk kota bisa dipersiapkan. Maka kali ini Yesaya mengatakan bahwa mereka akan meneriakkan, Babel sudah jatuh, Babel sudah jatuh. Saudara, Babel bahkan belum menjadi kekuatan, tapi sudah dikatakan akan jatuh. Dan Babel di dalam kalimat ini memang menjelaskan kerajaan Babel yang tercatat keberadaannya, baik di dalam firman Tuhan maupun di dalam sejarah. Tetapi Alkitab juga menggunakan kata Babel sebagai lambang kejahatan, sebagai lambang pemberontakan terhadap Allah, termasuk yang dilakukan oleh umat Tuhan. Saudara, penindasan Babel tidak akan pernah mampu menaklukkan umat Allah. Kejahatan Babel akan berakhir. Tidak ada kejahatan yang tidak akan berakhir. Israel akan dibuang karena kejahatan Babel. Tapi Tuhan tetap menjaga Israel dan mengembalikan umat Allah. Saudara, kejahatan di dunia tidak bisa dipakai untuk menghancurkan umat Allah. Tetapi kejahatan di dunia bisa dipakai Tuhan untuk mendidik umat Tuhan. Dan pada akhirnya, Babel yang melambangkan kejahatan dunia, yang melambangkan pemberontakan dunia kepada Tuhan, akan dihancurkan. Di dalam Wahyu 18 dikatakan, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Wahyu 18 ayat 4, jauhkanlah dirimu dari Babel. 18 ayat 21, Babel akan dilemparkan dengan keras dan ia tidak akan ditemukan lagi. Sudah jelas, saudara, ketika Yohanes diberi wahyu dalam kitab Wahyu, kerajaan Babel sudah tidak ada. Maka Babel yang dimaksudkan di sini bukanlah kerajaan Babel yang menjadi harapan mereka, tapi kerajaan Babel atau kata Babel melambangkan kejahatan dunia yang terus menentang Tuhan. Pada akhirnya, kitab Wahyu menyatakan semua yang menentang Tuhan akan dihancurkan, tetapi nyanyian atas jatuhnya Babel akan dinyanyikan karena Allah akan menghakimi Babel. Akhirnya kerajaan Allah yang terus akan kekal selama-lamanya. Saudara, bukan hanya Babel yang jatuh, tapi semua ilah-ilah yang disembah Babel dikatakan juga akan dijatuhkan Tuhan. Dikatakan bahwa segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Segala sesuatu yang menjadi kekuatan dunia, termasuk ilah-ilah mereka, akan dihancurkan. Saudara, penyembahan berhala adalah menyembah, atau dengan kata lain adalah sebetulnya menyembah sesuatu yang bukan Allah. Atau dengan kata lain, penyembahan berhala adalah sebetulnya mencari sebuah nilai yang tinggi, tetapi bukan dari Allah. Dan manusia berusaha mendapatkan itu sejak zaman dahulu kala hingga hari ini. Bahwa manusia terus mencari sesuatu nilai yang tinggi, suatu nilai yang transenden, yang memuaskan diri mereka, tetapi bukan dari Allah. Saudara, penyembahan berhala atau idolatry tidak pernah hilang dari muka bumi ini. Itulah yang dilambangkan oleh Babel. Jubahnya berubah. Pada saat ini, manusia begitu meninggikan humanisme, meninggikan nilai manusia itu sendiri, bahkan melampaui Allah. Sehingga manusia berpikir bahwa kebanggaan dirinya, kekuatannya, kepandaiannya menjadi sesuatu yang dapat diandalkan. Saudara, Alkitab ingin menyatakan, kalau Babel yang diharapkan akan hancur, maka Babel juga melambangkan penentangan manusia kepada Tuhan. Maka manusia-manusia yang menyandarkan dirinya kepada kekuatan, kebanggaan, kekayaan, kecantikan, untuk mendapatkan kepuasan tertinggi, bahkan mendapatkan perlindungan, itu semua akan hancur. Karena itu semua tidak bernilai dalam kerajaan Allah. Saudara, mari kita perhatikan ayat terakhir, ayat 10. Apa yang akan dilakukan Allah kepada Israel? Maka dikatakan, Yesaya mengungkapkan umat Allah yang tertindas seperti dilindas roda gerobak. Mereka dikatakan seperti dipijak-pijak, seperti diinjak-injak pada waktu itu. Tetapi Yesaya ingin mengatakan bahwa Tuhan lebih besar daripada musuh-musuh mereka, daripada orang-orang yang menginjak-injak mereka. Mungkin saat ini kita juga merasakan bahwa tekanan hidup kita
bagaikan melindas kita dari gerobak-gerobak penderitaan, kesulitan kita terus-menerus kita rasakan. Tetapi Alkitab ingin mengatakan, setiap kesulitan, setiap penderitaan tidak selesai. Pada akhirnya akan selesai. Saudara, Yesus Kristus juga dilindas, ditindas, dan dihancurkan. Tetapi apa yang Yesus lakukan justru menjadi jaminan bagi kita bahwa segala sesuatunya akan selesai. Apakah kita akan mencari kekuatan dunia, ilah-ilah Babel, yang pada akhirnya akan dihancurkan? Atau kita mau bergantung kepada Yesus Kristus yang sudah dihancurkan bagi kita, yang sudah dihancurkan untuk menjadi jaminan bagi kita. Yesaya berkatakan, dengarkanlah firman Tuhan yang telah diberitakan Yesaya. Dengarkanlah firman Tuhan yang diberitakan oleh para nabi dan juga para rasul bagi kita. Yesaya mengatakan, hati-hati, jangan terjebak. Lihat apa yang Tuhan katakan kepada saya, telah kuberitahukan kepadamu. Jangan percaya kepada kekuatan dunia, percaya kepada apa yang Allah katakan. Saudara, ayat 10 ini adalah kata-kata pengharapan. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel telah kuberitahukan kepadamu. Saudara, jalan keselamatan selalu sama. Di zaman perjanjian lama, di perjanjian baru. Yaitu melalui pertobatan. Bertobatlah dari mengharapkan pertolongan dari dunia ini. Bangsa-bangsa di bumi ini, kekuatan dunia ini tetap berada di bawah penghakiman Tuhan. Mereka tidak untuk ditakuti, tapi tidak juga untuk dijadikan sandaran. Saudara, sekalipun gerobak-gerobak mereka melindas kita, menghancurkan kita, bagaikan gandum yang dihancurkan. Tetapi Tuhan kita tahu, mampu memilah gandum dari sekam. Sekalipun hidup kita hancur, Tuhan kita mampu memilih gandum-gandum miliknya untuk disimpan di dalam lumbungnya. Sejarah tidak akan pernah lepas dari tangan Tuhan, Sang Pencipta dan Sang Pemelihara kehidupan ini. Alkitab mengatakan Tuhan semesta alam. Yesaya menggunakan kalimat militer. Allah, panglima tertinggi kerajaan langit, akan menaklukkan musuh-musuhnya. Dan Yesaya menutup ayat 10 dengan mengatakan, telah kuberitahukan kepadamu. Telah kuberitahukan kepadamu. Yesaya melakukan tugas yang diberikan kepadanya untuk memberitahukan firman Tuhan. Bahwa Tuhan semesta alam akan menaklukkan seluruh musuh-musuhmu. Saudara, bagaimana respon saudara mendengar firman Tuhan ini? Saudara, akhir-akhir ini kita mendengar sebuah puisi yang viral. Bahwa kita menghadapi badai yang sama, tetapi kita tidak berada di perahu yang sama. Setiap dari kita berjuang menghadapi badai yang sama. Ketika saya merefleksikan Yesaya 21 ini dalam kehidupan saya, dalam meditasi saya ingin menambahkan, benar, kita sedang menghadapi badai yang sama, tetapi tidak di dalam perahu yang sama. Tetapi Alkitab mengatakan ada Tuhan yang sama yang memperhatikan saudara dan saya dari perahu yang berbeda. Sekalipun engkau di perahu yang berbeda dengan orang Kristen yang lain, tapi ada Tuhan yang sama memperhatikan saudara, menemani saudara, menyertai saudara menghadapi badai yang sedang kita hadapi. Iman saudara mungkin kecil dan lemah, tapi Tuhan tidak pernah digerakkan oleh kekuatan iman. Tuhan tidak pernah digerakkan oleh segala sesuatu dari diri manusia. Tuhan bergerak dengan bijaksananya. Menghadapi badai saat ini, banyak dari kita yang sudah mengalami kelelahan. Banyak dari kita yang sudah mungkin hampir menyerah. Yang masih kuat pun mungkin akan mengalami kelelahan. Ketika kita mendayung sendirian di dalam badai yang besar ini. Atau mungkin sebagian dari saudara sudah berada di tahap yang hampir menyerah.
saudara sudah mengalami kelelahan yang lelah, bingung, malu, marah, saudara membutuhkan pertolongan. Dan kecenderungan kita mencari pertolongan yang bukan dari Tuhan. Jika saudara di dalam Kristus, berteriaklah, minta tolong kepada Tuhan. Menangislah. Katakan kepada Tuhan, saudara lelah. Dia mendengar suara hati saudara. Dia tidak menjadikan saudara. Dia tidak melahirbarukan saudara. Dia tidak mengadopsi saudara untuk membiarkan saudara sendirian di dalam perahu menghadapi badai. Tapi dia melakukan itu semua karena dia mau menemani saudara dan saya menghadapi badai sampai pada akhirnya. Jika saudara belum di dalam Kristus, dan saudara berada di dalam perahu sendirian, berteriaklah kepada Tuhan Yesus yang sama. Dia Tuhan bukan hanya untuk orang percaya. Dia Tuhan juga bagi saudara yang belum percaya, yang terus menentang Dia. Rendahkan hati saudara. Datang kepada Kristus. Dia juga akan mendengarkan saudara. Dia juga akan menemani saudara sampai pada akhirnya. Bertobatlah dari bersandar pada kekuatan saudara. Bertobatlah dari bersandar kepada kekuatan-kekuatan dunia ini. Karena semua itu akan dihancurkan Tuhan. Bertobatlah dari kesombongan kita, kebanggaan diri kita. Dan Tuhan Yesus siap memeluk saudara. Saudara, tugas kita selanjutnya bukan keluar dari badai. Saudara tidak bisa keluar dari badai. Saudara hanya perlu fokus di tengah badai. Mendengarkan suara Tuhan yang berjanji menemani kita dengan sungguh-sungguh. Panggilan untuk menjadi garam dan terang tetap sama. Bahkan ketika kita sedang mendayu sendirian, seakan-akan sendirian di tengah badai. Di dalam ketidaknyamanan hidup, panggilan ini tidak pernah dibatalkan. Teruslah mendayung. Teruslah mendayung sambil bernyanyi bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Bahwa Tuhan akan menjaga kita dari segala kejahatan. Ia menjaga kita, Ia menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Fokuskan hati dan pikiran kita. Dengarkan suara Tuhan yang sama. Untuk menghadapi badai kengerian dan kebingungan yang sama. Sekalipun kita berada di perahu yang berbeda. Karena Tuhan yang sama memperhatikan saudara dan saya. Bersorak-sorailah bagi Allah yang sama. Walau dari perahu yang berbeda. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ketika kami menyadari mungkin kami sendirian, kami merasa sendirian. Mendayung perahu ini, perahu kehidupan kami, di tengah badai yang mengerikan dan membingungkan. Kami bersyukur bahwa Tuhan yang sama tetap memperhatikan kami. Tuhan yang sama tidak akan membiarkan kami. Kiranya Tuhan menolong kami, memfokuskan hati dan pikiran kami hanya kepadamu. Sehingga kami tidak perlu bergantung, menggantungkan diri kami pada kekuatan dunia ini. Yang pada akhirnya akan dihancurkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, setiap jemaat di Christ Chapels ini. Boleh semakin hari, semakin kuat. Bahkan terus menjadi terang dan garam di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah bahaya yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian respon. Kali ini kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Restless.
rising to the heavens, rising to your heart, our praises filling up the spaces in between our birthing and everything you are the keeper of my heart. And I'm restless till I rest in you, till I rest in you. I am restless till I rest in you, till I rest in you, oh God. I wanna rest in you. Oh, speak now, for my soul is listening. Say that you have saved me. Whisper in the dark. For I know you're more than my salvation. Without you I am hopeless. Tell me who you are. You are the keeper of my heart. You are the keeper of my heart. And I'm restless till I rest in you, till I rest in you. I am restless till I rest in you, till I rest in you, oh God. I wanna rest in you. Till my heart hold me close, let me hear a still small voice. Let it grow, let it rise into a shout, into a cry. And I'm restless till I rest in you. Let me rest in you. And I'm restless, so restless till I rest in you, till I rest in you, oh God. Let me rest in you. Bersama-sama kita akan mengembalikan segala hormat dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Mari kita bangkit berdiri dan kita menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa sumber berkat. Puji Dia hai semua ciptaan.
Saudara-saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau shalom. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Mari sekali lagi kita mengambil waktu teduh. Kita bersyukur di pagi hari ini kita sudah beribadah bersama. Kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita semua. Tuhan memberkati dan sampai ketemu dalam ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati.